Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada sekarang. Puji Tuhan, saya percaya semua baik-baik, semua sehat-sehat. Nah, kita mau belajar firman Tuhan lagi. Ya, luar biasa, hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya percaya Tuhan pasti akan berkati kita. Dan Dia titipkan pesan pada saat ini untuk kita belajar. Tapi sebelum kita ke sana, saya mau ajak kita memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita fokus sama Tuhan. We enjoy the presence of God. Ya radabasy kita bayar radabasy. Mari ucapkan yang manis buat Tuhan. Saja kita mau semua berdoa. Panggil Yesus. Cari wajahnya. Cari hadiratnya Tuhan. Ya radabasy kita bayar Allah ya. Ya radabaya radabasy. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, ya raraba ya rarabasy. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan
Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tangan-Mu menjaga kami, tangan-Mu menopang kami, Bapa. Oh, janji-Mu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu selalu lingkupi kehidupan kami, selalu menopang kehidupan kami. Sebagaimana kami ada sekarang semua karena berkat anugerah-Mu,
Tangan-Mu yang selalu menjaga kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan kami dapat sesuatu, berikan kami revelation, rema, datang daripada Engkau ya Roh Kudus. Urapi bibir lidah aku ya Tuhan. Akan bagikan ini, berikan rema-rema, pengertian-pengertian baru selagi kita baca nanti firman-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biar para jemaat boleh mengerti dan mendapatkan sesuatu supaya kehidupannya boleh menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Makasih Roh Kudus. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi sukacita, salam damai sejahtera buat kita semua. Nah saudara, saya ajak untuk mempersiapkan Alkitabnya. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-18. Hari ini kita akan belajar Ulangan pasal yang ke-18. Nah, saudara buka Alkitabnya masing-masing. Juga siapkan catatan, saudara. Selalu di dalam baca Alkitab harus punya hati yang humble. Humble atau rendah hati di sini adalah maksudnya mau belajar, mau diajar, dan punya mental atau kepercayaan yang pasti kalau saya baca saya dapat sesuatu daripada Tuhan. Bukan cuma dapat sesuatu, tapi saya perlu itu buat kehidupan. Ya, karena itu Roh Kudus pasti akan berkati kita semua di dalam pembacaan Alkitab. Apapun pasalnya, apapun ayatnya, sesusah apapun, setidak mengerti apapun, Roh Kudus mampu untuk memberikan kita pengertian. Nah, saudara sudah siapkan ya Alkitabnya, juga siapin catatan. Saya berdoa supaya saudara dapat revelation secara pribadi daripada Tuhan. Ya, bukan cuma yang saya sharingkan pada saat ini. Nah, pasal 18 dibagi dua perikop. Yang pertama adalah penghasilan imam dan orang Lewi. Yang kedua bertenung dan bernubuat. Nah, mari kita baca terlebih dahulu ayat 1. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka. Pusaka ini maksudnya warisan ya, saudara. Jadi janganlah mendapat warisan bersama-sama orang Israel. Nah, apa sih warisan orang Israel dalam konteksnya ini? Bukanlah emas, bukanlah perak, bukanlah ternak-ternak, tapi warisan yang dimaksud ini adalah tanah. Bagian-bagian suku-suku, 12 suku Israel, warisannya tanahnya ini, itu. Nah, suku Lewi tidak dapat warisan tanah. Ya, kalau kita lanjut dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka atau warisan di tengah-tengah saudaranya. Tuhanlah warisannya atau pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya kan. Jadi memang orang Lewi sudah punya warisan turun-temurun, yaitu melayani Tuhan itu sendiri. Itulah kebanggaan mereka. Bukan tanah yang besar yang mereka dapatkan, tapi Tuhan itu sendiri. Ini benar-benar sesuatu yang sangat deep dan dalam, saudara. Sebenarnya bukan cuma orang Lewi yang kudu ngerti bahwa seberapa berharganya Tuhan sehingga mereka tidak menginginkan lagi yang lain. Ya, tapi ini adalah pesan buat kita semua di zaman now sekarang. Bahwa segala sesuatu akan kita tinggalkan di dunia. Segala sesuatu saya percaya, apapun yang kita miliki sekarang, harta benda, ya, itu membantu kita. Tapi nggak bisa membantu kita di dalam kekekalan. Pasti akan kita tinggalkan. Seberapa banyak yang kita miliki, seberapa dikit yang kita miliki, kita semua harus punya hati yang sama seperti yang bangsa Lewi punya. Yaitu bahwa walaupun saya nggak punya segalanya, saya punya Tuhan. Dia harta yang paling berharga. Makanya ada perumpamaan di Perjanjian Baru. Seperti seseorang yang menjual segala sesuatu yang dia punya. Dia beli sebuah tanah. Dan di situ dia temukan harta yang tidak bisa digantikan. Yaitu Yesus sendiri. Kita yang punya segala sesuatu yang diberkati Tuhan. Saudara jangan lupa juga bahwa yang kita diberikan, yang kita diberkati, itu dari Tuhan juga. Tapi jangan mau apa yang dia punya, tapi mauin pribadinya.
Ya, warisan kita juga adalah Tuhan. Gak cuma orang-orang Lewi, saudara. Ya, kalau kita pikir-pikir betapa luar biasanya. Walaupun saya gak dapat banyak di dunia, tapi saya udah punya warisan yang kekal, yaitu namanya Yesus Kristus. Ayat ketiga, inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba kepada imam, haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Jadi imam mendapatkan bagian. Nah, ayat 4, hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, dan bulu gunting dengan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel di mana ia tinggal sebagai pendatang dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Ya, jadi suku Lewi nggak dapat inheritance. Warisan tanah itu mereka nggak dapat. Kebutuhan mereka datang daripada offerings, gift daripada bangsa-bangsa Israel yang datang ke dalam bait Allah untuk menyembah. Ya, nah, mereka karena tidak dapat tanah, mereka tidak bisa menghasilkan makanan, makanya mereka harus mendapatkan bagian. Kalau ada yang mempersembahkan kambing dan domba dan apapun itu, mereka dapat bagian. Tuhan menciptakan sebuah sistem supaya mendukung kehidupan para suku Lewi, saudara. Ya, dan kalau saudara ingat di Bilangan ke-18, seluruh persembahan persepuluhan itu adalah punyanya orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang menyelenggarakan kebaktian. Mereka adalah organisasi, kalau sekarang mungkin bisa dibilang gereja. Karena itu memang gereja sudah ditetapkan sama Tuhan untuk mendapatkan bagian perpuluhan daripada umat-umat yang memberikan perpuluhan. Itu adalah sah dan memang sudah di-approve sama Tuhan. Bilangan 18 ayat 21 saya bacain mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka, aku adalah Tuhan ya, segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, warisan. Artinya pusaka atau warisan terus dari zaman ke zaman pasti tidak akan berubah. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Dan warisannya lagi adalah Tuhan itu sendiri, dan pekerjaan melayani Tuhan adalah warisannya, pusaka mereka. Jadi begitu generation ada yang baru, lahir anak yang baru, mereka sudah dapat warisannya, yaitu mereka sudah pasti akan melayani Tuhan, saudara. Jadi mereka tidak punya tanah, tapi seluruh suku suku Lewi ini mereka diberikan total 48 kota-kota yang tersebar di seluruh tanah Israel. Mereka berhak mendiami di sana, 48 kota-kota, tapi mereka tidak punya. Tanahnya bukanlah milik daripada mereka, ya. Nah, saudara, yang saya juga perhatikan di sini adalah Tuhan menghargai ketulusan hati, ya. Makanya di sini juga dibilang melayani harus diterima orang Israel. Ya, apabila seorang Lewi, ayat 6 ya, apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di mana ia tinggal sebagai pendatang dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, di situ mau melayani, dia harus diterima. Karena Tuhan suka hati yang sukarela. Karena Tuhan suka kalau kita melayani itu benar-benar dengan hati yang tulus. Bukan dengan agenda khusus, tapi dengan hati yang tulus. Bahwa saya tahu saya melayani Tuhan. Saya tidak melayani orang-orang. Saya tidak melayani gedung. Saya tidak melayani alat-alat, walaupun semuanya harmonisasi, semuanya ada di dalam konteks sebuah pelayanan. Tapi hati harus tertuju kepada Tuhan. Tulus mau melayani. Tidak ada agenda khusus, ya saudara. Dari sini
Coba kita introspeksi diri. Apakah kita melayani Tuhan dengan sesuatu, atau kita ngincer imbalan, atau kita ngincer sesuatu yang punya Tuhan? Ataukah ada motivasi-motivasi, agenda-agenda lain yang justru kita simpan, kita sembunyikan dalam hati? Jangan sampai seperti itu ya saudara. Mari kita bertobat. Saya juga bertobat untuk kita belajar melayani Tuhan sepenuh hati kita. Nah, mari kita lanjut. Bertenung dan bernubuat. Ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Berhenti dulu sampai sini. Ya, jadi Musa juga beritahu bahwa Tuhan gak suka praktek-praktek sihir dan ilmu-ilmu gelap, saudara. Karena jujur aja sampai zaman sekarang 2022 masih ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya, di sini dibilang bahwa Tuhan gak suka blood sacrifice, persembahan darah itu, apalagi darah daripada anak laki-laki, anak perempuan. Dia gak suka. Dari mana sih datangnya ritual ini? Mengorbankan anak laki-laki dan perempuan. Itu terjadi waktu itu ya di Imamat 18 ayat 21, kalau saya bacakan ya saudara. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Molok ini adalah tuhannya orang Amori, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Jadi suku Ammonites itu bahasa Inggrisnya, mereka menyembah dewa yang namanya Molok. Dewa ini bentuk kepalanya kalau saya research beda-beda, tapi kebanyakan kepala binatang, tangannya terjulur begini, mau gantikan figur seorang bapak yang sedang mengayomi atau merangkul anak-anaknya, tapi dia nggak merangkul anak-anaknya, tapi dia begini, patung ya, kepalanya kepala hewan, lalu kemudian di antara tangan kiri dan tangan kanannya di situ perapian, di situ untuk mengorbankan anak laki-laki atau anak perempuan untuk dewanya itu, saudara, seperti itu. Nah, Tuhan gak suka kekejian seperti ini, dan bahkan sampai sekarang masih dilakukan, walaupun bukan dengan cara yang sama, dengan cara yang berbeda-beda. Mereka mempersembahkan anaknya, ya, anak laki-laki atau anak perempuan untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperoleh sesuatu, atau untuk mempertahankan sesuatu. Nah, ini yang gak suka. Ya, makanya dari prinsip yang sama, dari pattern yang sama, Tuhan gak suka yang namanya abortus atau aborsi, saudara. Karena itu berkat daripada Tuhan. Kita bisa pakai excuse semua segala macam, tapi maaf saudara, aborsi pasti punya agenda khusus. Entah itu untuk mempertahankan sesuatu atau karena apa. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tapi bukan berarti Tuhan benci kita, saudara. Kasih dan pengampunannya selalu ada buat kita. Ini tapi pelajaran supaya kita mengerti. Nah, raja-raja banyak yang jatuh kepada ritual ini. Ya, Salomo pernah melakukannya. Makanya dibilang Salomo juga melakukan kekejian. 1 Raja-Raja 11 ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab. Di gunung sebelah timur Yerusalem, bagi Molok, dia melakukan ritual ini. Dewa kejijikan, sembahan Bani Amon, ya.
suku Amon. Maaf ya, bukan suku Amori, salah, tapi suku Amon ini orang-orang Amon, dewanya orang-orang Amon. Raja Manasye, Raja Ahaz, orang-orang Yehuda pada zaman Nabi Yeremia. Pada saat umat Israel ditahan di Babilonia, terjadi ritual-ritual seperti ini. Ya, ini untuk pengetahuan kita semua. Nah, kemudian yang kedua dibilang, selain itu Tuhan tidak suka kalau ada praktek yang namanya tenung. Ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah divination, artinya mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tahu. Ada hidden knowledge secara supernatural yang kita tahu pasti berhubungan sama spirit gelap juga, saudara. Contohnya waktu Paulus dan Silas ada di Filipi, dia ketemu seorang perempuan yang kerasukan roh tenung, di mana dia bisa beritakan sesuatu yang orang lain tidak tahu, dan dimanfaatkan untuk mencari uang, saudara. Dan Tuhan gak suka ini. Bahkan saudara, saya research di internet, masih ada gereja yang pakai tarot card. Saudara tahu ya, kartu tarot. Mereka namakan tarot card menjadi psalm card. Dan dipraktekkan di gerejanya untuk melakukan praktek tenung atau divination ini, saudara. Yeremia 14 ayat 14 bilang begini, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Saudara, jangan percaya dan jangan mau masuk ke dalam praktek-praktek seperti ini. Mungkin saudara punya masalah dan saudara terpaksa harus melakukan hal-hal seperti ini. Tapi ingat firman Tuhan, penglihatannya adalah penglihatan bohong, ramalan-ramalan kosong, dan itu hanya tipu muslihatnya iblis. Ya. Terus Tuhan juga tidak suka peramal. Peramal ini di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang memberitakan hari apa adalah hari yang baik, hari apa adalah hari yang buruk, hari apa hari yang hoki, seperti itu. Ya, ada praktek-praktek yang mempelajari langit, mempelajari nature, untuk memberikan arahan kehidupan harus seperti apa di masa depan. Mempelajari bintang-bintang zaman now. Masih ada aja terus yang namanya horoskop. Sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada kebenarannya. Nah, ini praktek-praktek yang tidak berkenan di mata Tuhan. Firman Tuhan bilang di Imamat 19:26, janganlah kamu makan sesuatu darahnya masih ada. Nah, perhatikan, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Ya. Kemudian digabung lagi ada beberapa praktek lain, penelaah, penyihir, pemantra. Ini adalah praktek-praktek yang memberikan kutuk, mengucapkan mantra-mantra, dipercaya, ya, memantrakan orang, ya, untuk melakukan kejahatan, untuk deceive others, untuk melakukan tipu muslihat kepada orang-orang. Tuhan juga tidak suka. Dan yang terakhir adalah praktek di mana menanyakan sesuatu kepada arwah yang sudah mati. Ya. Nah, Tuhan gak suka, bahasa Inggrisnya necromancer, selalu berhubungan sama yang sudah meninggal untuk mendapatkan sesuatu, untuk membantu kehidupannya. Nah, ingat, kehidupan kita adalah milik Tuhan. Janganlah kita melakukan praktek-praktek seperti ini, apalagi percaya praktek-praktek seperti ini. Amin ya saudara. Nah, kita habisin ayat yang ke-13. Tetapi haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang, jangan dengerin mereka, tapi dengerin ada satu nabi yang akan kubangkitkan, katanya. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, saudara pasti sudah kepikir, ini siapa yang Tuhan Allah akan berikan, yang daripadanya lah kita dengar aja dia. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini
Tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saudara, kita yang ditugaskan untuk membagikan sharing, untuk berkhotbah, untuk menolong orang, untuk mendoakan orang, kita harus ingat dan ngerem bahwa jangan melebih-lebihkan apa yang kita katakan kepada orang. Jangan mengucapkan janji-janji yang memang kita nggak dapat dari Tuhan. Jangan mengatakan bahwa kamu akan baik-baik aja, kamu akan sukses, kamu akan ini, kamu akan itu. Jangan-jangan itu nanti tidak terjadi, maka kita tidak mengatakan seperti yang Tuhan mau. Tapi baiklah kita belajar untuk sampaikan aja firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Dapatkan pengertian dan bangun orang lewat sana. Tidak perlu memberikan harapan-harapan yang keluarnya dari mulut kita saja, kecuali kalau itu memang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara, nah kita pasti semua sudah tahu bahwa siapa yang dibangkitkan ini yang daripadanya saja kita percaya dan kita dengar. Dan Tuhan taruhkan firman kepadanya. Bahkan dia itu adalah firman itu sendiri. Dia adalah terang itu sendiri. Dia adalah Jesus Christ, Yesus Kristus. Kepada dia sajalah kita mendengar, saudara. Jadi jangan dengar-dengar yang lain. Mungkin sekarang lagi kita memasuki 2023. Katanya resesi yang gelap. 2023 dibilang resesi gelap. Kita nggak tahu 2024 apa, 25, 26, 27. 2050 apa? Saya percaya pasti ada selalu orang-orang, pakar-pakar, ahli-ahli, semuanya saudara. Bahkan statistik data yang akan bilang kepada kita tahun apa bagaimana, besok bagaimana, lusa bagaimana. Ya, mungkin sekedar untuk pengetahuan tidak apa-apa. Tapi dari sini saudara, Tuhan mau bicara kepada kita bahwa apapun yang kita dengar, kita harus filter. Kalau Yesus nggak bilang, kita nggak perlu khawatir dan kita nggak perlu takut. Jadi perhatikan kehidupan kita. Perhatikan apa yang kita dengar. Firman Tuhan mau ajarin kepada kita. Perhatikan apa yang kita dengar. Perhatikan apa yang kita percaya. Perhatikan sesuatu yang kita taruh dalam pikiran dan hati kita. Apakah itu kebenaran apa bukan? Makanya penting kita mengenal firman Tuhan. Supaya segala kebohongan yang masuk segera bisa dideteksi, saudara. Kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara dengar kata Kristus. Firman ini sendiri. Kita akan tahu yang benar. Sehingga yang tidak benar gampang sekali untuk kita tahu bahwa itu tidak benar. Terkadang kita harus filter suara teman kita. Terkadang kita harus filter suara keluarga kita. Terkadang kita harus filter suara orang yang mengasihi kita. Kadang-kadang suara mereka pun salah. Kadang-kadang kita harus filter suara yang keluar dari pikiran kita sendiri. Kalau kita sedang takut, sedang khawatir, kita akan bersuara kepada diri kita sendiri yang menjatuhkan. Tapi semua itu, dengarkanlah Yesus. Kalau dia bilang ya, dan itu akan ya. Kalau dia bilang tidak, itu akan tidak. Wah, akan besar-besaran nih. Hancur ini segala macam. Kalau Yesus ngomong begitu, terjadi. Tapi kalau Yesus tidak ngomong begitu, Yesus ngomongnya apa? Mungkin benar ada lembah kelam, tapi Tuhan beserta kita.
wah, itu muncul aliran yang baru, iman yang kuat untuk kita menghadapi hari besok. Percayalah segala sesuatu dirancangkan bukan untuk kecelakaan kita, tapi untuk masa depan yang penuh harapan buat kita. Dengarkanlah Yesus saja. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengerti banyak pada pembelajaran hari ini. Biar kami miliki hati yang tulus seperti suku Lewi ini yang mau melayani Engkau tanpa agenda khusus. Bahwa yang berharga dalam kehidupan kami melayani atau enggak. Kami terlibat dalam organisasi gereja atau enggak. Tapi biar kami boleh tulus hati mencari pribadi-Mu Tuhan. Bukan apa yang Kau miliki ya Bapa. Karena Kaulah warisan yang paling berharga dalam kehidupan kami. Dan juga belajar supaya kami mendengar suara-Mu aja Tuhan. Bapa berkati jemaat-Mu. Biar boleh peka. Biar Roh Kudus boleh berbicara kepada mereka. Menolong, menuntun, menyertai kehidupan sehari-hari. Sampai nanti Kau jemput kami lagi di awan-awan ya Tuhan. Biar kami belajar, biar kami menjadi umat yang taat dan juga setia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah belajar dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.